warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Munafisa M 18040200019. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Peraturan Perundang Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Baik, di sini yang pertama kali saya ingin menyampaikan latar belakang masalah dari proposal penelitian ini. Jadi, latar belakang masalah proposal penelitian ini adalah langkah strategis yang perlu dan harus kita kembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik atau disebut juga dengan good governance yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu akuntabilitas kinerja pemerintah atau yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian terkait dengan asas perundang-undangan, ini diperlukan suatu norma dan kaidah bagi suatu peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Konjinbel, suatu peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi asas formal dan material. Nah, termasuk ke dalam asas formal adalah asas yang berkaitan dengan persiapan dan pembentukan peraturan serta berkaitan dengan motivasi dan susunan keputusan. Nah, sebagaimana hasil penelitian dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP, dapat diidentifikasikan 3 permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Nah, yang pertama yaitu permasalahan yang muncul berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan daerah yang antara lain berbentuk neraca dan laporan aliran kas. Nah, dalam praktiknya terdapat 3 kecenderungan untuk mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, yaitu pemerintah daerah peduli dan berinisiatif untuk membuat laporan berdasarkan sistem akuntansi berbasis double entry. Kemudian pemerintah daerah peduli namun tidak melakukan tindakan konkret, hanya menunggu petunjuk operasional melandasi pelaksanaan akuntansi berbasis double entry. Dan pemerintah daerah tidak peduli dan tidak mengambil tindakan konkret apapun. Nah, problematika penerapan akuntabilitas publik berada dalam kelima kondisi, yaitu kondisi low present, yaitu suatu keadaan masyarakat kurang peduli terhadap masalah sosial. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya standar kehidupan. Kemudian yang ketiga, monopoli sumber daya oleh pemerintah sehingga kesulitan dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasinya. Kemudian yang keempat, kondisi suatu pemerintahan yang kuat dalam melakukan kontrol terhadap media massa, ekonomi, dan pemberitaan. Dan yang kelima yaitu warisan penjajahan yang begitu lama dan akan sangat sulit untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah yang autokratik. Nah, oleh sebab itu penelitian ini penting dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh akuntabilitas sektor publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana sih pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tujuan dari penelitian ini tentu yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap laporan keuangan, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ataupun penambahan literatur dalam penelitian di bidang yang sejenis, serta dapat dijadikan referensi dan acuan konseptual penelitian sejenis atau akademik dalam bidang akuntansi. Nah, kemudian yaitu yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat praktis dari penelitian ini bagi penulis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi sebuah pengalaman bagi peneliti. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis bagi seorang pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, dapat memberikan kontribusi berupa informasi bagi pembaca khususnya, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sejenis yaitu akuntansi sektor publik dan peraturan perundangan. Saya akan menjelaskan landasan teori dari proposal penelitian ini. Karena judul dari proposal penelitian ini adalah pengaruh akuntansi sektor publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka tentu teori yang digunakan untuk proposal penelitian ini yaitu terkait yang pertama tentang akuntansi sektor publik. Nah, di sini apa sih definisi dari akuntansi sektor publik? Menurut Handoko dan kawan-kawan menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Nah, dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik ini berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, kemudian pernyataan lain, Bastian menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan maupun proyek-proyek kerja sektor publik dan swasta. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, adapun jenis-jenis dari akuntansi sektor publik yaitu yang pertama instansi pemerintah. Di instansi pemerintah ini ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu organisasi nirlaba milik pemerintah. Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah tetapi milik pemerintah. Contohnya yaitu perguruan tinggi, rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS daerah, dan lain-lain. Nah, kemudian yaitu organisasi nirlaba milik swasta. Nah, organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak. Contohnya yayasan seperti Foundation, kemudian Dompet Duafa Republika, dan lain-lain. Kemudian yaitu sekolah dan universitas swasta, dan yang terakhir yaitu rumah sakit milik swasta.
Selanjutnya yaitu peraturan perundangan. Secara logis, penyusunan teori akuntansi merupakan proses berurutan yang dimulai dengan pengembangan laporan keuangan dan diakhiri dengan penurunan kerangka kerja konseptual dan konstitusi untuk digunakan sebagai petunjuk teknik akuntansi. Nah, menurut Riyahi dan Belkowi, merujuk pada kerangka konseptual Financial Accounting Standard Board sejauh ini merupakan proyek yang paling menonjol dan penciptaan konstitusi akuntansi. Konstitusi ini yang paling harus memperoleh penerimaan umum, menunjukkan perilaku kolektif dan melindungi kepentingan publik dalam area yang dipengaruhi oleh pelaporan keuangan. Nah, sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya. Apakah negara yang bersangkutan menganut civil law atau common law? Nah, dengan segala sesuatu aktivitas didasarkan aturan perundangan. Nah, termasuk di dalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan, dan aturan ini mempunyai kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law adalah merupakan segala kegiatan yang didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan keuangan sektor publik. Nah, definisi dari laporan keuangan sektor publik menurut Bastian adalah laporan keuangan sektor publik merupakan suatu representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Nah, tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya. Guna organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan tersebut perlu diaudit untuk menjamin kebenarannya. Kemudian kualitas laporan keuangan. Nah, pentingnya informasi laporan keuangan yaitu sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah bagi para keuangan, menuntut penyajian laporan keuangan kualitas dengan pengolahan sumber daya pemerintah demi kesehatan. Menurut Ciptono, pengertian kualitas adalah yaitu yang pertama kesesuaian dan persyaratan atau tuntutan, kemudian kecocokan untuk pemakaian, kemudian perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, kemudian pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, kemudian melakukan suatu secara benar sejak awal, kemudian yang terakhir yaitu sesuatu dapat memberikan keputusan kepada pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu akuntabilitas kinerja intensif dengan AKIP. Kinerja intensif adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Nah, sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Nah, wujud sumber daya tersebut pada umumnya bersumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Nah, sedangkan sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip berikut, yaitu yang pertama yaitu adanya komitmen adanya komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi yang berdian. Yang kedua, adanya berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan tingkat pencapaian sarana dan tujuan yang telah ditetapkan, orientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan kemudian yaitu jujur, objektif, transparan. Terakhir yaitu menyajikan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian saran dan tujuan yang ditetapkan. Nah, selain prinsip-prinsip tersebut, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian korelasi. Penelitian korelasi merupakan penelitian yang bermaksud mendeteksi sejauh mana variasi variabel pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya. Metode penelitian adalah metode yang diperlukan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan semula. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti bersifat sebab akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik sampling. Populasi menurut Sugiono adalah keseluruhan elemen yang dijadikan elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang diukur yang merupakan unit yang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu sampel. Penelitian kuantitatif sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Nah, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu. Kemudian proses purposive sampling juga dikenal sebagai judgment sampling, yaitu metode penentuan sampel secara tidak acak di mana pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan dan pertimbangan pribadi semata. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses
cara perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Sedangkan instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu untuk sarana penelitian, yaitu untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Adapun teknik atau pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama angket atau kuesioner. Kemudian angket atau kuesioner itu adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan cara memberikan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari respon dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kemudian yang kedua yaitu dokumentasi. Menurut Surasimi Arikunto, dokumentasi yaitu berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat berupa penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal-hal berupa dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti data-data yang berkaitan dengan pencatatan keuangan akuntansi sektor publik. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan kuesioner. Menurut Sugiono, angket dan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner adalah instrumen pertama penelitian yang digunakan guna memperoleh data-data penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama analisis jalur. Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur yang disebut juga untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari analisis regresi berganda, yaitu yang pertama uji secara gabungan atau simultan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel dependen secara gabungan terhadap variabel independen yang digunakan. Nilai R atau koefisien determinasi dengan ketentuan apabila nilai R 2 mendekati 1, maka model penyesuaian atau kesesuaian dengan teori yang digunakan semakin baik. Kemudian yaitu uji secara individual, disebut juga parsial, untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen secara individu dari nilai beta atau standardized coefficient. Sedangkan untuk pengujian bisa digunakan nilai T dengan ketentuan tesis sebagai berikut, yaitu tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel H1 antara variabel independen terhadap variabel independen. Selanjutnya yaitu korelasi antar variabel. Untuk menginterpretasi nilai koefisien korelasi digunakan kriteria sebagai berikut. 0 yaitu tidak ada korelasi antar dua variabel. Kurang dari 0 sampai 0,25 yaitu korelasi. Kurang dari 0,25 sampai 0,5 cukup. Kemudian kurang dari 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. Kemudian 0,75 sampai 0,99 korelasi. Kemudian 1 korelasi sempurna. Kemudian yaitu yang keempat, kelayakan model regresi. Untuk menilai kelayakan model dapat digunakan nilai probability signifikan. Nilai signifikan ini didapat dari tabel ANOVA dengan ketentuan jika nilai signifikan lebih dari 0,05
0,05, maka model mempunyai kelayakan tinggi. Sebaliknya, jika kurang dari 0,05, model mempunyai kelayakan rendah. Dan yang kelima yaitu menguji ketetapan prediktor dalam kaitannya dengan variabel independen diprediksi, yaitu menggunakan nilai standar error of estimate. Prediktor dikatakan punya kelayakan tinggi jika angka standar error of estimate lebih kecil dari standar deviation. Kemudian yang keenam yaitu kelayakan koefisien regresi atau bobot. Beta untuk menguji kelayakan nilai koefisien regresi menggunakan nilai T dengan ketentuan bahwa koefisien dinyatakan signifikan jika nilai T hitung ataupun nilai absolut lebih besar dari T tabel nilai kritis. Kemudian pengujian yang kedua yaitu uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyampingan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolineritas. Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolineritas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel dependen. Nah, prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya multikolineritas. Dalam pembahasan ini, metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai korelasi. Jika korelasi antara variabel dependen sangat tinggi dan mendekati 1, maka terjadi multikolineritas. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian sudah benar atau tidak. Model regresi sudah dipenuhi jika pada P sampai P plot sudah membentuk garis lurus dari sisi kiri bawah ke kanan atas. Nah, kemudian yang keempat yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui bentuk kenormalan distribusi data, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan model skewness. Skewness merupakan suatu besaran statistik yang menunjukkan kemiringan data. Skewness ini menunjukkan adanya kecenderungan berada di tengah atau miring di suatu sisi. Data dikatakan normal ketika nilai rasio skewness berada pada rentang nilai min 2 sampai 2. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada terdapat kesalahan kata ataupun salah berbicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.